tentang bidang miring. Bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana di mana terdapat suatu bagian yang posisinya miring dengan tujuan untuk mempermudah usaha dengan cara memperkecil gaya kuasa dan merubah arah gaya. Contoh dari bidang miring. Yang pertama adalah ulir pada skrup. Ulir pada skrup dibuat miring seperti ini. Sehingga dengan gaya kuasa yang lebih kecil, kita bisa masukkan skrup ke dalam baut. Kemudian contohnya mata pisau. Pada bagian tajam dari pisau di sini dibuat miring. Sehingga dengan gaya kuasa yang kecil, kita sudah bisa memberi tekanan yang besar pada benda yang kita iris. Lanjutnya di sini adalah tangga. Perhatikan di sini. Tangga di posisinya tentunya miring seperti ini. Sehingga pada saat kita naik ke atas, maka gaya kuasa yang kita gunakan lebih kecil. Sehingga kita lebih mudah untuk naik ke atas. Jalan di pegunungan. Nah, ini juga dibuat miring sehingga gaya kuasa yang dibutuhkan untuk menaiki jalan ini adalah lebih kecil dan lebih mudah. Bidang miring, tentunya di sini gambarnya ada bagian yang miring. Kita gambarkan seperti ini. Di mana di sini bagian yang miring kita simbolkan panjangnya adalah L, panjang bidang miring. Kemudian di sini ketinggiannya kita simbolkan dengan H, tinggi dari bidang miring. Kemudian di sini ada beban yang akan diangkat ke atas. Kita simbolkan dengan W, di mana gaya yang digunakan untuk mendorong benda kita simbolkan dengan F atau gaya kuasa. Rumus yang kita gunakan sama seperti pada pesawat sederhana yang lain, yaitu Km sama dengan W per F. Di mana Km adalah keuntungan mekanik, W adalah gaya beban, F adalah gaya kuasa. Kita juga bisa menggunakan rumus dengan L per H, di mana L adalah panjang dari bidang miring, sedangkan H adalah tinggi bidang miring. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Sebuah balok seberat 600 Newton akan dinaikkan ke suatu tempat setinggi 2 meter dengan menggunakan bidang miring sepanjang 3 meter. Berapakah keuntungan mekanik bidang miring dan berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk menarik balok tersebut? Perhatikan gambar. Ini adalah suatu tempat yang tingginya 2 meter. Dipasangkan sebuah bidang miring dengan panjang 3 meter. Suatu benda seberat 600 Newton akan diangkat atau akan didorong ke atas dengan menggunakan gaya kuasa F. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mendorong benda dari bawah sampai ke atas? Diketahui W sama dengan 600 Newton, L sama dengan 3 meter, H sama dengan 2 meter. Ditanyakan Km dan F. Jawab di sini Km sama dengan L per H, di mana L sama dengan 3, H sama dengan 2, sehingga didapatkan keuntungan mekanis adalah 1,5. Kemudian berapakah F? Km sama dengan W per F, di mana Km adalah 1,5, W 600 Newton, F yang dicari, sehingga F sama dengan 600 dibagi 1,5. Didapatkan F sama dengan 400 Newton. Jadi keuntungan mekanik bidang miring adalah 1,5 dan gaya kuasa yang dibutuhkan adalah 400 Newton. Contoh soal yang kedua. Denny memindahkan sebuah kotak besi ke atas truk setinggi 2 meter dengan menggunakan papan kayu. Jika berat kotak besi 800 Newton dan gaya kuasa Denny 800 Newton, berapakah panjang papan kayu yang harus digunakan Denny dan berapakah usaha yang dilakukan Denny? Sebuah truk
akan dipasangkan sebuah papan bidang miring, di mana tinggi truk adalah 2 meter. Di sini beban yang akan dinaikkan adalah 800 Newton. Di sini ada Denny. Gaya kuasa yang digunakan oleh Denny adalah 400 Newton. Berapakah panjang dari papan tersebut? Dan berapakah gaya kuasa yang dilakukan oleh Denny? Sini diketahui bahwa W sama dengan 800 Newton, F 400 Newton, H sama dengan 2 meter, ditanyakan L dan ditanyakan W, usaha. Jawab, keuntungan mekanik sama dengan W per F, di mana W sama dengan 800 Newton, F sama dengan 400 Newton, sehingga didapatkan keuntungan mekanik sama dengan 2. Kemudian kita gunakan rumus yang satunya, keuntungan mekanik sama dengan L per H, di mana L sama dengan Km kali H. Km sama dengan 2, H sama dengan 2 meter, sehingga didapatkan L adalah 4 meter. Jadi panjang papan bidang miring adalah 4 meter. Kemudian berapakah usahanya? W usaha sama dengan F kali S. F adalah gaya kuasa, yaitu 400 Newton. S adalah perpindahan, yaitu panjang dari bidang miring, karena bendanya berpindah sepanjang papan tersebut. Sehingga di sini S sama dengan 4 meter. Sehingga W sama dengan 400 Newton kali 4 meter, sama dengan 1600 Joule. Jadi, panjang papan bidang miring adalah 4 meter, dan usaha yang dilakukan Denny adalah 1600 Joule. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah perbandingan usaha Denny pada saat dia mengangkat benda dengan menggunakan bidang miring dibanding tanpa menggunakan bidang miring? Apakah sama ataukah berbeda? Saat Denny mengangkat beban dengan menggunakan bidang miring, maka gaya kuasa yang dikeluarkan lebih kecil, tetapi jarak yang ditempuh lebih jauh. Jika Denny mengangkat benda dari bawah ke atas tanpa menggunakan bidang miring, maka gaya yang digunakan lebih besar, tetapi jarak yang ditempuh lebih pendek. Sehingga di sini akan didapatkan bahwa usaha yang dilakukan Denny akan sama. Jadi, saat menggunakan bidang miring dan tanpa menggunakan bidang miring, usaha yang dilakukan Denny adalah sama, tetapi gaya kuasanya berbeda. Oke, sudah lebih jelas? Thank you. Semoga bermanfaat. Sekian pembahasan kita tentang pesawat sederhana. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.